Matahari terbenam perlahan di ufuk barat, melukis langit padang gurun Paran dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Di tengah perkemahan besar Israel, ribuan tenda yang membentang sejauh mata memandang. Seorang pria berusia 40 tahun berdiri di pinggir kemah Musa, menatap ke utara dengan mata yang penuh harapan. Namanya Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Wajahnya keras tetapi penuh dengan iman yang teguh. Tangannya yang kasar dari bertahun-tahun bekerja di Mesir kini terkepal dengan antisipasi. Selama lebih dari 1 tahun sejak keluaran dari Mesir, selama perjalanan panjang melintasi gurun pasir yang tandus, ia bersama seluruh bangsa Israel telah menanti momen ini. Tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah yang mengalir dengan susu dan madu, tanah yang akan menjadi warisan mereka. Dan sekarang, mereka sudah berada di perbatasannya, di Kades Barnea, di padang gurun Paran, tepat di selatan Kanaan. Di dalam kemah pertemuan yang besar, Musa memanggil 12 orang, para pemimpin dari setiap suku Israel. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpandang, orang-orang yang dipercaya untuk membawa laporan yang akan menentukan masa depan bangsa. Dari suku Ruben ada Samua bin Zakur. Dari suku Simeon ada Safat bin Hori. Dari suku Yehuda ada Kaleb bin Yefune. Dari suku Efraim ada Hosea bin Nun, yang kemudian Musa namakan Yosua. 12 pria berdiri di hadapan Musa. Wajah mereka tegang dengan campuran kegembiraan dan ketegangan. Ini adalah misi penting, misi yang akan menentukan strategi Israel untuk memasuki dan merebut tanah yang dijanjikan Allah. Musa menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang serius. "Pergilah dari sini ke tanah Negeb," katanya dengan suara yang bergema di dalam kemah. "Lalu naiklah ke pegunungan. Lihatlah negeri itu, bagaimana keadaannya. Lihatlah bangsa yang diam di sana. Apakah mereka kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Lihatlah negeri yang mereka diami, apakah baik atau buruk? Dan kota-kota yang mereka diami, apakah berupa perkemahan atau benteng?" Ia melanjutkan dengan instruksi yang lebih detail. Bagaimana tanahnya? Apakah subur atau tandus? Apakah ada pohon-pohon atau tidak? Kuatkanlah hatimu dan bawalah sebagian dari hasil negeri itu. Kaleb mendengarkan setiap kata dengan seksama. Ini bukan sekadar misi pengintaian biasa. Ini adalah langkah pertama menuju pemenuhan janji yang telah dinanti-nanti selama berabad-abad. Keberangkatan mereka dilakukan dengan diam-diam di pagi hari yang sejuk. 12 orang pengintai berjalan menuju utara, membawa persediaan yang cukup untuk perjalanan selama 40 hari. Mereka melewati tanah Negeb yang gersang terlebih dahulu, daerah kering dengan bukit-bukit batu dan semak-semak yang jarang. Tetapi semakin mereka berjalan ke utara, semakin dramatis perubahannya. Ketika mereka memasuki wilayah pegunungan Kanaan, Kaleb merasakan napasnya tercekat. Tanah itu indah, lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Lembah-lembah hijau membentang dengan subur. Kebun-kebun anggur dengan buah yang lebat menggantung berat di pokok-pokoknya. Pohon-pohon zaitun tumbuh rindang. Sungai-sungai kecil mengalir jernih.
padang-padang rumput yang luas, sempurna untuk ternak mereka. Di lembah Eskol, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Setandan buah anggur yang begitu besar sehingga harus diusung oleh 2 orang dengan tongkat pengusung. Buah delima sebesar kepala anak kecil, buah ara yang manis dan sempurna. Semua dari suku Ruben berbisik dengan takjub. Sungguh, ini adalah tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Kaleb mengangguk dengan senyum lebar. Allah tidak pernah berbohong. Lihat kekayaan tanah ini. Ini akan menjadi milik kita. Tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Ketika mereka mendekati kota-kota di Kanaan, suasana berubah. Mereka melihat dari jauh kota-kota yang dikelilingi tembok batu yang sangat tinggi dan tebal. Tembok-tembok yang tampak tidak mungkin ditembus. Menara-menara pengawas yang menjulang tinggi. Lihatlah tembok itu, bisik Safat dari suku Simeon dengan suara gemetar. Setinggi pohon sedar, bagaimana kita bisa menaklukkan kota seperti itu? Yang lebih menakutkan lagi adalah penduduknya. Ketika mereka mengintai dari jarak aman, mereka melihat orang-orang Kanaan, dan beberapa dari mereka adalah raksasa. Keturunan Enak, orang-orang dengan tinggi badan yang luar biasa, dengan tubuh seperti menara, dengan senjata yang sebesar balok kayu. Seorang pengintai dari suku Gad bergumam dengan wajah pucat. Mereka seperti pohon yang berjalan. Kita seperti belalang dibandingkan dengan mereka. Ketakutan mulai merayap di antara para pengintai. Mereka melihat pasukan Kanaan berlatih. Prajurit-prajurit yang terlatih dengan senjata besi dan perunggu, dengan kereta-kereta perang yang kuat. 40 hari mereka mengintai, menjelajahi dari tanah Negeb sampai ke Rehob dekat Lebo Hamat di utara. Mereka melihat semuanya, kekayaan tanah, kekuatan musuh, kota-kota yang berkubu, bangsa-bangsa yang mendiami negeri itu. Dan ketika 40 hari selesai, mereka kembali ke Kades Barnea dengan hati yang berat. Kedatangan mereka disambut dengan sorak-sorai oleh seluruh perkemahan Israel. Ribuan orang berkumpul untuk mendengar laporan para pengintai. Musa dan Harun berdiri di depan kemah pertemuan, menunggu kabar. Para pengintai membawa bukti, tandan anggur raksasa yang masih diusung oleh 2 orang, buah delima dan ara yang besar. Orang-orang bersorak melihat buah-buahan itu. Lihatlah, tanah perjanjian benar-benar subur. Allah telah memberikan kepada kita tanah yang luar biasa. Tetapi ketika kerumunan mulai tenang, para pengintai mulai memberikan laporan mereka. Kami telah pergi ke negeri yang kau utus kami, kata salah seorang dari mereka, suaranya sedikit gemetar. Memang negeri itu mengalir dengan susu dan madu, dan inilah hasilnya. Kerumunan bersorak lagi. Tetapi kemudian, kata "tetapi" yang mengerikan keluar. Tetapi pengintai itu melanjutkan, dan seluruh perkemahan terdiam. Bangsa yang diam di negeri itu kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Bahkan kami melihat keturunan Enak di sana. Satu persatu, 10 pengintai mulai berbicara, semuanya dengan nada yang sama, ketakutan. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het
Yebus dan Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di tepi laut dan di tepi sungai Yordan. Mereka di mana-mana dan mereka kuat. Wajah-wajah di kerumunan mulai berubah, dari kegembiraan menjadi ketakutan. Bisikan-bisikan cemas mulai menyebar. Raksasa, kota berkubu, bagaimana kita bisa melawan mereka? Kita tidak punya senjata seperti mereka. Ketegangan meningkat, keputusasaan mulai menyelimuti perkemahan seperti kabut yang mencekik. Tetapi di tengah suara-suara ketakutan itu, satu suara bangkit, suara yang penuh keyakinan dan keberanian. Kaleb melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. Wajahnya bersinar dengan iman yang tidak tergoyahkan. Baiklah, marilah kita maju. Kita harus menduduki negeri itu, sebab kita pasti sanggup mengalahkannya. Suaranya bergema di seluruh perkemahan. Mata setiap orang tertuju padanya, pada pria yang berani berdiri sendirian melawan gelombang ketakutan. Tuhan sudah berjanji tanah ini kepada kita. Ia yang membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ia yang membelah laut Teberau. Ia yang memberi kita mana setiap hari. Apakah kita akan takut kepada raksasa ketika Allah semesta alam ada di pihak kita? Tetapi sebelum kerumunan bisa merespons, 10 pengintai lainnya bangkit dengan teriakan yang lebih keras, teriakan ketakutan yang dirancang untuk membunuh iman. Dan dengan teriakan itu, harapan Israel mulai runtuh. Sebelum gema suara Kaleb yang penuh iman bisa mengakar di hati bangsa Israel, 10 pengintai lainnya bangkit dengan teriakan yang lebih keras. Teriakan yang dirancang untuk menghancurkan setiap benih harapan yang baru saja ditanam. "Tidak, jangan dengarkan dia!" teriak salah seorang dari mereka dengan suara yang penuh kepanikan. "Kalian tidak tahu apa yang kami lihat di sana." Semua dari suku Ruben melangkah ke depan. Wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat hantu. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Kata-kata "memakan penduduknya" jatuh seperti batu berat ke tengah kerumunan. Orang-orang mulai berbisik dengan ketakutan yang meningkat. Apa maksudnya memakan penduduk? Apakah itu tempat yang terkutuk? Pengintai lainnya melanjutkan dengan suara gemetar. "Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi besar, raksasa-raksasa." Safat dari suku Simeon menambahkan dengan dramatis, mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menggambarkan ukuran yang ia maksud. "Kami melihat orang raksasa di sana, Bani Enak, keturunan para raksasa. Mereka seperti menara, seperti pohon sidar yang berjalan." Lalu ia mengatakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kata-kata yang akan menghancurkan iman seluruh bangsa. "Kami merasa seperti belalang di hadapan mereka, dan di mata mereka, kami memang seperti belalang." Kata-kata itu menyebar melalui kerumunan seperti api yang melahap rumput kering. Ribuan orang yang berdiri di sana, yang tadi penuh harapan, kini mulai gemetar dengan ketakutan. "Belalang? Kita seperti belalang? Bagaimana belalang bisa melawan manusia raksasa? Kita akan dihancurkan." Seorang ibu memeluk anak-anaknya dengan erat.
Air mata mengalir di pipinya. Anak-anakku akan mati di sana. Seorang pria tua berlutut dan meratap. Mengapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk membunuh kami di Kanaan? Kaleb mencoba berbicara lagi. Suaranya keras menembus kebisingan. Saudara-saudaraku, dengarkan. Kita tidak sendirian. Tuhan. Tetapi suaranya tenggelam dalam gelombang kepanikan yang semakin besar. Malam itu, seluruh perkemahan Israel berubah menjadi lautan tangisan dan ratapan. Ribuan suara bercampur menjadi satu. Tangisan, teriakan, ratapan. Orang-orang merobek jubah mereka sebagai tanda berkabung. Mereka melemparkan debu ke kepala mereka. Mereka menangis sepanjang malam seolah-olah sudah ada yang mati. Di kemah-kemah, keluarga-keluarga berkumpul dengan wajah penuh keputusasaan. Mengapa Tuhan membawa kita ke negeri ini untuk tewas oleh pedang? Teriak seorang pemimpin keluarga dengan marah. Istri dan anak-anak kita akan menjadi tawanan. Bukankah lebih baik bagi kita pulang ke Mesir? Dan ide gila itu, ide untuk kembali ke Mesir, mulai menyebar seperti penyakit. Ya, mari kita kembali. Kita perlu memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Lebih baik menjadi budak di Mesir daripada mati di tangan raksasa. Musa dan Harun mendengar semua ini dengan hati yang hancur. Mereka sujud di hadapan seluruh jemaah Israel, bukan karena menyembah manusia, tetapi sebagai tanda duka dan permohonan yang dalam kepada Allah. Di tengah kekacauan itu, dua orang berdiri dengan hati yang penuh duka cita, tetapi juga keyakinan yang tidak goyah. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, dua dari 12 pengintai, merobek pakaian mereka. Bukan karena putus asa, tetapi karena kesedihan yang mendalam melihat ketidakpercayaan bangsa mereka terhadap Allah. Mereka berdiri di atas sebuah batu besar agar bisa dilihat oleh semua orang. Yosua mengangkat tangannya, mencoba menenangkan kerumunan yang mengamuk. "Dengarkan kami," teriaknya dengan suara yang penuh otoritas. "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang sangat baik, bahkan luar biasa baik." Kaleb melanjutkan, suaranya penuh dengan keyakinan yang membara. "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita." Yosua mengangkat tangannya lebih tinggi, matanya menyapu kerumunan dengan pandangan yang penuh belas kasihan dan urgensi. "Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan." Kaleb menambahkan dengan suara yang bergetar karena emosi, "Perlindungan mereka telah hilang dari mereka. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Untuk sesaat, hanya sesaat yang singkat, tampak seolah kata-kata mereka mungkin menembus. Beberapa wajah di kerumunan menunjukkan keraguan, seolah mereka mulai mempertimbangkan apa yang Yosua dan Kaleb katakan. Tetapi kemudian dari belakang kerumunan, seseorang berteriak, "Mereka berbohong! Mereka ingin membunuh kita semua!" "Lempari mereka dengan batu," teriak yang lain. "Bunuh pengkhianat-pengkhianat itu!" Dalam sekejap, kerumunan berubah menjadi massa yang marah. Orang-orang mulai mengambil batu dari tanah. Tangan-tangan terangkat, siap untuk melempar. Kaleb dan Yosua berdiri tegak, tidak mundur.
Mereka tidak akan menyangkali kebenaran, bahkan jika itu berarti kematian mereka. Batu-batu pertama mulai terbang, tetapi tiba-tiba cahaya yang menyilaukan meledak dari kemah pertemuan. Cahaya itu begitu terang, lebih terang dari matahari, sehingga semua orang harus menutup mata mereka. Batu-batu jatuh dari tangan mereka yang gemetar. Kerumunan yang marah tiba-tiba terdiam, jatuh berlutut dengan ketakutan. Allah sendiri telah turun. Di dalam kemah pertemuan, Musa mendengar suara Tuhan, suara yang menggetarkan jiwa, suara yang penuh amarah yang benar. Berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun mereka sudah melihat segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Allah mengingat semua yang telah Ia lakukan, 10 tulah di Mesir, pembelahan laut Teberau, tiang awan dan tiang api, mana dari surga, air dari batu karang, dan masih mereka tidak percaya. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi Musa, dengan keberanian yang luar biasa, berdoa untuk bangsa yang sama yang baru saja ingin melemparinya dengan batu. Ya Tuhan, doanya dengan sungguh-sungguh. Orang Mesir telah mendengar bahwa Engkau telah mengeluarkan bangsa ini dengan kekuatan-Mu. Jika Engkau membunuh bangsa ini, maka bangsa-bangsa yang telah mendengar kabar tentang Engkau akan berkata, Tuhan tidak sanggup membawa bangsa itu ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka dengan sumpah. Oleh sebab itu, Ia membantai mereka di padang gurun. Musa memohon belas kasihan Allah, bukan karena bangsa itu layak, tetapi demi kemuliaan nama Allah sendiri. Dan Allah yang kaya dengan belas kasihan mendengar doa Musa. Aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu, firman Tuhan, tetapi kata tetapi itu menggantung di udara seperti pedang. Tetapi demi aku yang hidup dan demi kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kulakukan di Mesir dan di padang gurun ini, namun telah mencobai aku 10 kali dan tidak mendengarkan suaraku. Tidak seorang pun dari mereka akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Hukuman telah dijatuhkan. Generasi yang keluar dari Mesir, semua orang yang berusia 20 tahun ke atas, tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan mati di padang gurun. Tetapi kemudian Allah berbicara lagi, dan kali ini ada pengecualian. Pengecualian yang indah. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Di luar kemah pertemuan, Kaleb mendengar kata-kata itu, dan air mata mengalir di pipinya, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata syukur yang mendalam. Allah melihat imannya, Allah menghargai kesetiaannya, dan Allah berjanji bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Yosua juga akan diselamatkan. Ia akan memimpin generasi berikutnya masuk ke tanah perjanjian. Tetapi seluruh generasi lainnya, semua orang yang menangis sepanjang malam, yang ingin kembali ke Mesir, yang hampir melempari Kaleb dan Yosua dengan batu,
akan mati di padang gurun. Ketika Musa keluar dari kemah pertemuan dan mengumumkan hukuman Allah, ratapan baru pecah. Ratapan penyesalan yang terlambat. Tidak, kami telah berdosa. Kami akan pergi sekarang. Kami akan merebut negeri itu. Tetapi sudah terlambat. Pintu kesempatan telah tertutup. Kaleb berdiri di tengah kerumunan yang meratap, hatinya berat dengan duka cita untuk bangsa yang ia cintai. Tetapi di tengah kesedihan itu, ada juga keyakinan yang teguh. Keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya. 40 tahun, mereka akan mengembara selama 40 tahun, 1 tahun untuk setiap hari pengintaian. Dan Kaleb, pria yang memilih percaya ketika semua orang memilih takut, akan menunggu. Menunggu dengan iman yang tidak pernah padam. Padang gurun membentang tanpa akhir. Hamparan pasir, batu dan semak berduri yang tandus sejauh mata memandang. Matahari membakar tanpa ampun di siang hari, sementara malam membawa dingin yang menusuk tulang. Ini bukan tempat untuk hidup, ini adalah tempat untuk mati. Dan memang, selama 40 tahun yang panjang, itulah yang terjadi. Satu persatu, generasi yang keluar dari Mesir mulai jatuh. Mereka yang menangis sepanjang malam di Kades Barnea, yang ingin kembali ke Mesir, yang memilih ketakutan daripada iman, mereka semua perlahan-lahan mati di padang gurun yang tandus. Hampir setiap minggu ada pemakaman, seorang pria tua yang sakit, seorang ibu yang lelahkan, seorang pejuang yang terluka. Kuburan-kuburan sederhana ditandai dengan tumpukan batu di tengah gurun, monumen-monumen sunyi dari generasi yang kehilangan iman. Tetapi di tengah kematian dan kehilangan yang perlahan-lahan itu, satu orang tetap hidup dengan iman yang tidak pernah goyah. Kaleb bin Yefune. Tahun-tahun berlalu, 1, 2, 5, 10. Rambutnya yang dulu hitam legam mulai beruban. Kulitnya yang dulu mulus kini berkerut oleh matahari gurun. Tangannya yang dulu kuat kini menunjukkan tanda-tanda usia. Tetapi matanya, mata yang pernah melihat tandan anggur raksasa di lembah Eskol, yang pernah menatap langsung ke dalam wajah raksasa enak tanpa gentar, masih bersinar dengan keyakinan yang sama. Setiap pagi, Kaleb bangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan ke tepi perkemahan, menghadap ke arah utara, ke arah Kanaan yang tidak terlihat di cakrawala, dan berdoa. Tuhan, Engkau telah berjanji, aku percaya janjimu. Aku akan melihat tanah itu, aku akan berdiri di pegunungan Hebron, tidak peduli berapa lama aku harus menunggu. Kata-kata Allah itu menjadi jangkar jiwanya. Janji yang ia pegang erat ketika segalanya tampak tidak mungkin. 10 tahun berlalu, 20 tahun, 25 tahun. Generasi tua terus mati. Anak-anak yang lahir di Mesir kini menjadi pemuda. Bayi-bayi yang lahir di padang gurun kini tumbuh menjadi anak-anak. Suatu hari, seorang pemuda mendekati Kaleb, cucunya, anak dari anak yang lahir selama pengembaraan. "Kakek," tanya pemuda itu dengan rasa ingin tahu polos, "benarkah kakek pernah melihat tanah perjanjian?" Kaleb tersenyum, matanya bersinar dengan kenangan yang masih segar seolah baru terjadi kemarin. "Ya, cucuku. Aku melihatnya, dan suatu hari nanti engkau juga akan melihatnya." "Seperti apa tanah itu, kakek?"
Kaleb duduk di atas batu dan pemuda itu duduk di sampingnya. Sang kakek menatap ke kejauhan, seolah melihat melampaui gurun ke visi yang hanya ia yang bisa lihat. "Hijau," katanya dengan lembut, "sangat hijau. Ada lembah-lembah dengan kebun anggur yang buahnya sebesar kepala anak kecil. Ada pohon-pohon delima dan ara. Ada sungai-sungai yang mengalir jernih. Ada padang rumput yang luas untuk ternak. Tanah yang mengalir dengan susu dan madu, bukan sekedar ungkapan, tetapi kenyataan." Mata pemuda itu melebar. "Dan raksasa-raksasa? Benarkah ada raksasa di sana?" Wajah Kaleb menjadi serius. "Ya, ada. Bani Enak, orang-orang yang tinggi besar, kota-kota dengan tembok yang tinggi dan kuat. Dan kakek tidak takut?" Kaleb menatap cucunya dengan mata yang penuh hikmat. "Tentu aku takut, cucuku. Aku manusia biasa. Tetapi ketakutanku kepada raksasa tidak lebih besar daripada keyakinanku kepada Allah. Aku tahu bahwa jika Allah berjanji memberikan tanah itu kepada kita, maka tidak ada raksasa yang cukup besar, tidak ada tembok yang cukup tinggi, tidak ada musuh yang cukup kuat untuk menghalangi janjinya." Pemuda itu terdiam, mencerna kata-kata itu. Apakah kakek pernah menyesal? Pernah berharap bahwa kakek tidak berbicara melawan 10 pengintai lainnya? Mungkin jika kakek diam saja, kita sudah masuk ke tanah perjanjian puluhan tahun yang lalu. Kaleb menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, cucuku. Tidak pernah. Kebenaran harus dikatakan apapun harganya. Dan iman harus dipertahankan bahkan ketika semua orang meninggalkannya. Ya, kita kehilangan 40 tahun. Tetapi itu bukan karena aku dan Yosua berdiri untuk kebenaran. Itu karena bangsa memilih ketakutan daripada iman." Ia menaruh tangannya di bahu pemuda itu dengan lembut. "Pelajaran yang aku pelajari, cucuku, adalah ini. Setia kepada Allah selalu benar, bahkan ketika seluruh dunia mengatakan engkau salah. Dan janji Allah selalu digenapi, bahkan jika engkau harus menunggu seluruh hidupmu untuk melihatnya." Tahun-tahun terus berlalu. 30 tahun, 35 tahun. Kaleb menyaksikan teman-temannya mati satu persatu. Orang-orang yang pernah berjalan bersamanya keluar dari Mesir. Orang-orang yang pernah melihat mujizat-mujizat Allah, semua pergi, dimakamkan di pasir gurun. 10 pengintai yang menyebarkan ketakutan, mereka mati lebih dulu, ditimpa tulah dari Tuhan karena laporan jahat mereka. Tetapi Kaleb hidup, dan Yosua hidup. Suatu malam, ketika Kaleb sudah berusia 70 tahun, ia duduk di luar kemahnya menatap bintang-bintang. Rambutnya sekarang sepenuhnya putih, tubuhnya bergerak lebih lambat daripada dulu. Tetapi hatinya masih muda dengan iman. Yosua, sahabatnya, satu-satunya orang lain dari generasi mereka yang masih hidup, datang dan duduk di sampingnya. Mereka duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. 2 pria tua yang telah melewati begitu banyak bersama. "Kaleb," kata Yosua akhirnya, "apakah engkau pernah lelah menunggu?" Kaleb tersenyum sedikit. "Setiap hari, sahabatku, setiap hari aku bangun dan berpikir berapa lama lagi. Tetapi kemudian aku ingat, Allah tidak pernah terburu-buru, tetapi Ia tidak pernah terlambat. Waktunya sempurna."
40 tahun hampir genap. Generasi yang lama hampir semuanya pergi. Generasi yang baru sudah siap. Kaleb mengangguk. Aku merasakannya juga. Sesuatu sedang berubah. Aku bisa merasakannya di udara, dalam doaku, dalam hatiku. Waktu kita sudah dekat. Ia menatap Yosua dengan mata yang bersinar. Musa sudah tua. Segera ia akan pergi, dan engkau akan memimpin bangsa ini. Dan ketika engkau memimpin mereka menyeberangi Yordan, aku akan ada di sana sahabatku, dengan keberanian yang sama seperti ketika kita berusia 40 tahun. Yosua tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tahu engkau akan ada di sana. Aku selalu tahu. 40 tahun genap. Musa naik ke Gunung Nebo dan melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Tanah yang ia pimpin bangsanya menuju, tetapi tidak diizinkan untuk masuk karena kesalahannya sendiri di Meriba. Lalu Musa, hamba Tuhan yang setia, mati di sana. Seluruh Israel berkabung selama 30 hari. Tetapi setelah masa berkabung selesai, Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh hikmat karena Musa telah meletakkan tangannya atas dia, berdiri di hadapan bangsa sebagai pemimpin baru. Dan Tuhan berbicara kepada Yosua dengan firman yang telah dinanti-nantikan selama 40 tahun. Musa, hambaku itu telah mati. Sebab itu, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ketika Yosua mengumumkan kata-kata Allah kepada seluruh perkemahan, sorak-sorai meledak. Sorak-sorai dari generasi yang tidak pernah melihat Mesir, yang lahir atau tumbuh di padang gurun, yang telah mendengar cerita tentang tanah perjanjian sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah melihatnya. Tetapi di antara semua orang yang bersorak, satu suara menonjol. Suara seorang pria berusia 80 tahun yang telah menunggu selama 40 tahun untuk momen ini. Kaleb bin Yefune berdiri dengan tangan terangkat ke langit, air mata sukacita mengalir di pipinya yang berkerut. "Setia adalah Engkau, Tuhan," teriaknya dengan suara yang masih kuat meskipun usianya. "Engkau telah menepati janjimu." Di sekelilingnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, generasi baru yang tidak mengenal ketakutan generasi lama, bersorak dengan kegembiraan yang meluap-luap. Tetapi bagi Kaleb, ini lebih dari sekedar kegembiraan. Ini adalah pembuktian dari kebenaran yang ia pegang erat selama 40 tahun yang panjang dan sulit. Allah selalu menepati janjinya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli berapa banyak yang meragukan, tidak peduli berapa sulit perjalanannya. Jika Allah berjanji, Allah akan menggenapi. Dan sekarang, setelah 40 tahun menunggu, 40 tahun tetap setia di tengah generasi yang mati karena ketidakpercayaan mereka. 40 tahun tidak pernah kehilangan iman. Waktunya akhirnya tiba. Mereka akan menyeberangi Yordan. Mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dan Kaleb, yang imannya tidak pernah goyah bahkan untuk sehari, akan berdiri di tanah yang ia intai
45 tahun yang lalu. Tetapi perjalanan Kaleb belum selesai. Karena di dalam hatinya yang sudah tua, tetapi masih menyala dengan iman, ada satu keinginan terakhir yang masih membakar. Satu janji yang masih menunggu penggenapan penuh. Pegunungan Hebron, tempat tinggal para raksasa, tanah yang Allah janjikan kepadanya secara pribadi. Dan Kaleb, meskipun sudah berusia 80 tahun, masih belum selesai berperang. Dan sekarang, setelah 40 tahun menunggu, 40 tahun tetap setia di tengah generasi yang mati karena ketidakpercayaan mereka. 40 tahun tidak pernah kehilangan iman. Waktunya akhirnya tiba. Mereka akan menyeberangi Yordan. Mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dan Kaleb, yang imannya tidak pernah goyah bahkan untuk sehari, akan berdiri di tanah yang ia intai 45 tahun yang lalu. Tetapi perjalanan Kaleb belum selesai. Karena di dalam hatinya yang sudah tua, tetapi masih menyala dengan iman, ada satu keinginan terakhir yang masih membakar. Satu janji yang masih menunggu penggenapan penuh. Pegunungan Hebron, tempat tinggal para raksasa, tanah yang Allah janjikan kepadanya secara pribadi. Dan Kaleb, meskipun sudah berusia 80 tahun, masih belum selesai berperang. Sungai Yordan terbelah dengan mukjizat yang mengingatkan pada pembelahan Laut Teberau 40 tahun sebelumnya. Imam-imam yang memikul tabut perjanjian berdiri di tengah-tengah sungai yang kering, sementara seluruh bangsa Israel, lebih dari 600.000 pria ditambah perempuan dan anak-anak, berjalan melewati tanah kering. Kaleb, yang kini berusia 80 tahun, berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Matanya berbinar dengan air mata sukacita. Setelah 40 tahun menunggu, kakinya akhirnya menginjak tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan setia, bisiknya sambil berlutut dan mencium tanah. Setia sampai selama-lamanya. Tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun peperangan. Di bawah kepemimpinan Yosua yang bijaksana dan berani, Israel menaklukkan kota demi kota. Tembok Yerikho runtuh dengan mukjizat. Ai jatuh setelah pelajaran tentang dosa Achan. Gibeon membuat perjanjian dengan tipu muslihat. 5 raja Amori dikalahkan dalam pertempuran di mana matahari dan bulan berhenti. Dan di setiap pertempuran, di setiap penyerbuan kota, di setiap konfrontasi dengan musuh, Kaleb ada di sana. Bukan di belakang garis, bukan di kemah komando, tetapi di garis depan. Pedang terhunus, perisai terangkat, berperang dengan keberanian yang membuat para pemuda kagum. Bagaimana seorang pria seusianya masih bisa berperang seperti itu? Bisik para prajurit muda satu sama lain. Lihatlah dia, ia lebih cepat dari sebagian besar dari kita. Imannya memberinya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Memang benar, Kaleb bukan hanya hidup, ia berkembang. Tubuhnya yang seharusnya lemah karena usia justru tetap kuat. Matanya yang seharusnya kabur justru tetap tajam. Tangannya yang seharusnya gemetar justru tetap mantap.
Lain jiwa yang ada padanya, itulah yang membuat perbedaan. Roh yang berbeda, iman yang tidak biasa, kesetiaan yang luar biasa. 5 tahun berlalu dalam peperangan. Negeri itu sebagian besar sudah ditaklukkan, meskipun masih ada kantong-kantong perlawanan yang tersisa. Saatnya tiba untuk membagi-bagikan tanah kepada suku-suku Israel. Yosua mendirikan kemah komando di Gilgal, dan para pemimpin suku mulai datang untuk menerima warisan mereka. Pada suatu hari yang cerah, seorang pria tua dengan rambut putih seperti salju, tetapi dengan langkah yang masih tegap, berjalan memasuki kemah Yosua. Matanya yang dalam bersinar dengan campuran kenangan dan harapan. Yosua, yang kini juga sudah tua, rambutnya mulai beruban, bangkit dengan senyum lebar ketika melihat sahabat setianya. "Kaleb," serunya dengan hangat, memeluk pria yang telah berdiri bersamanya hampir 50 tahun. Kaleb membalas pelukan itu dengan erat. 2 orang terakhir dari generasi Mesir, 2 saksi dari 40 tahun penantian, berdiri bersama sekali lagi. "Saudaraku," kata Kaleb, suaranya masih kuat meskipun usianya. "Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Yosua mengangguk. Bagaimana ia bisa lupa? Hari itu terukir dalam ingatannya selamanya. Hari ketika 10 pengintai menyebarkan ketakutan. Hari ketika mereka berdua hampir dilempari batu. Hari ketika Allah turun dan membuat janji. Kaleb melanjutkan, matanya menatap jauh ke masa lalu. "Aku berumur 40 tahun ketika Musa, hamba Tuhan itu, menyuruh aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku membawa kabar kepadanya dengan jujur, seperti yang kurasakan dalam hatiku." Ia berhenti sejenak. Kenangan dari hari itu masih segar. Tandan anggur yang besar, lembah Eskol yang subur, kota-kota berkubu, raksasa-raksasa enak, dan pilihan yang harus ia buat, mengikuti mayoritas yang tertakut atau mengikuti Allah yang setia. Saudara-saudaraku yang pergi bersama aku membuat hati bangsa itu tawar. Kata-kata itu diucapkan tanpa kepahitan, hanya dengan kesedihan yang dalam untuk apa yang hilang. 40 tahun yang terbuang, generasi yang mati di padang gurun, semua karena ketakutan menang atas iman. Tetapi aku mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya, tidak setengah hati, tidak dengan keraguan, tidak dengan kompromi, dengan sepenuhnya, setiap hari, setiap tahun, selama 45 tahun. Pada hari itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu untuk selama-lamanya, sebab engkau dengan sepenuhnya mengikuti Tuhan Allahku." Kaleb menatap Yosua dengan mata yang berbinar, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya yang berkerut. "Sekarang, sesungguhnya, Tuhan telah memelihara aku tetap hidup seperti yang difirmankannya. Sudah 45 tahun lamanya sejak Tuhan berfirman demikian kepada Musa. 45 tahun, hampir setengah abad. Sebagian besar hidupnya telah dihabiskan untuk menunggu janji ini digenapi. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun, dan sekarang, lihat, sekarang aku berumur 85 tahun. 85 tahun, usia di mana kebanyakan orang sudah pensiun dari peperangan, sudah duduk di bawah pohon anggur mereka
dan menceritakan kisah-kisah masa lalu kepada cucu-cucu mereka. Tetapi tidak Kaleb. Matanya menyala dengan api yang sama seperti ketika ia berusia 40 tahun. Ia melangkah lebih dekat kepada Yosua, suaranya penuh dengan keyakinan yang luar biasa. Pada hari ini, aku masih sama kuatnya seperti pada hari Musa menyuruh aku pergi. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk maju maupun untuk mundur. Yosua menatapnya dengan takjub. Memang benar, Kaleb berusia 85 tahun, tetapi ia masih berperang seperti pria setengah usianya. Tidak ada yang melemah, tidak ada yang luntur. Imannya memberinya kekuatan yang melampaui usia. Lalu Kaleb mengatakan kata-kata yang telah ia tunggu untuk katakan selama 45 tahun. Kata-kata yang menunjukkan bahwa imannya tidak hanya bertahan, tetapi masih berkobar seperti api yang tidak pernah padam. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada hari itu. Pegunungan, bukan lembah yang mudah, bukan dataran yang aman. Pegunungan, tempat yang paling sulit, paling berbahaya, paling menantang. Sebab engkau sendiri telah mendengar pada hari itu bahwa di sana ada orang Enak dan kota-kota yang besar lagi berkubu. Orang Enak, raksasa-raksasa yang sama yang membuat 10 pengintai gemetar ketakutan 45 tahun yang lalu. Raksasa-raksasa yang membuat seluruh bangsa Israel menangis sepanjang malam. Tetapi bagi Kaleb, mereka bukan alasan untuk takut. Mereka adalah kesempatan untuk melihat kuasa Allah. Dan pada usia 85 tahun, Kaleb masih memilih tantangan terbesar, bukan karena kesombongan, tetapi karena iman. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Mungkin bukan kata keraguan. Ini adalah kata kerendahan hati. Pengakuan bahwa kemenangan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Tuhan menyertai. Yosua menatap sahabat setianya dengan mata yang berkaca-kaca. Pria ini yang telah berdiri bersamanya ketika seluruh bangsa melawan mereka, yang tidak pernah kehilangan iman selama 40 tahun pengembaraan, yang masih berperang dengan keberanian pemuda meskipun sudah berusia lanjut, adalah teladan iman yang hidup. Dengan suara yang penuh emosi, Yosua berkata, "Kaleb, sahabatku, engkau akan mendapat pegunungan Hebron." Hebron, kota kuno yang suci, tempat Abraham pernah tinggal, tempat para leluhur dikuburkan di Gua Mahpela, tetapi juga tempat tinggal orang-orang Enak yang paling kuat. Kaleb menerima berkat itu dengan hati yang penuh syukur, tetapi ia tidak duduk dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan untuknya. Pada usia 85 tahun, Kaleb memimpin suku Yehuda ke pegunungan Hebron. Mereka mengepung kota itu, kota dengan tembok yang tinggi dan kuat, dijaga oleh keturunan Enak yang paling ditakuti, Sesai, Ahiman, dan Talmai. Raksasa-raksasa yang membuat 10 pengintai merasa seperti belalang, raksasa-raksasa yang membuat seluruh generasi takut untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bagi Kaleb, pria berusia 85 tahun dengan iman yang tidak pernah goyah, mereka hanyalah penghalang yang harus disingkirkan agar janji Allah bisa digenapi.
Pertempuran itu sengit. Orang-orang Enak bertarung dengan keganasan putus asa, tetapi Kaleb dan pasukannya dipimpin oleh iman, diperkuat oleh Tuhan, tidak mundur. Satu persatu, raksasa-raksasa itu jatuh. Sesai tewas, Ahiman dikalahkan, Talmai ditaklukkan. Kota Hebron jatuh ke tangan Kaleb. Ketika debu pertempuran akhirnya mengendap, Kaleb berdiri di atas tembok Hebron, menatap ke lembah di bawahnya. Lembah yang sama yang ia intai 45 tahun yang lalu. Air mata mengalir di pipinya yang berkerut, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata sukacita yang sempurna, air mata penggenapan, air mata syukur yang mendalam. Tuhan setia, bisiknya, suaranya gemetar dengan emosi. 45 tahun aku menunggu, 45 tahun aku percaya, dan sekarang pada usia 85 tahun, aku berdiri di tanah yang Engkau janjikan kepadaku. Ia mengangkat tangannya ke langit, suaranya naik menjadi teriakan kemenangan yang bergema di pegunungan. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu, Tuhan. Tidak ada janjimu yang gagal. Tidak ada raksasa yang terlalu besar. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi. Engkau adalah Allah yang setia, setia kemarin, setia hari ini, setia sampai selama-lamanya. Di belakangnya, para prajurit muda dari suku Yehuda berdiri dengan mata yang penuh kekaguman. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan iman. Seorang prajurit muda mendekati Kaleb dengan hormat. "Tuan," katanya dengan suara penuh kagum, "bagaimana Tuan melakukannya? Pada usia Tuan, kebanyakan orang sudah tidak bisa berperang lagi, tetapi Tuan masih kuat, masih berani. Apa rahasianya?" Kaleb berbalik, menatap pemuda itu dengan mata yang bersinar dengan hikmat dari puluhan tahun berjalan dengan Allah. "Rahasianya, anakku, bukan pada kekuatan tubuh. Rahasianya adalah pada kesetiaan kepada Tuhan. Aku mengikuti Dia dengan sepenuhnya, tidak setengah hati, tidak dengan keraguan, tidak dengan kompromi. Di setiap musim, di musim penantian, di musim kekecewaan, di musim kematian di sekeliling, di musim peperangan, aku memilih untuk percaya bahwa Allah setia pada janjinya." Ia meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Dan ketika engkau mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, Ia memberikan kekuatan yang melampaui usiamu, keberanian yang melampaui keadaanmu, dan kemenangan yang melampaui kemampuanmu." Tahun-tahun terakhir hidup Kaleb dihabiskan di Hebron, di pegunungan yang telah ia tunggu selama hampir setengah abad. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya tumbuh di tanah yang Allah janjikan. Ia mengajarkan mereka tentang kesetiaan, tentang iman, tentang menunggu janji Allah dengan hati yang tidak goyah. Dan ketika akhirnya waktunya tiba bagi Kaleb untuk pergi ke peristirahatan terakhirnya, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada tanah atau harta. Ia meninggalkan warisan iman yang tidak pernah goyah, warisan kesetiaan sampai akhir, warisan yang mengajarkan bahwa tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan,
Tidak peduli berapa banyak yang meragukan, tidak peduli berapa sulit perjalanannya, Allah selalu menepati janjinya kepada mereka yang mengikutinya dengan sepenuhnya. Dan bagi setiap orang yang pernah merasa seperti minoritas, yang pernah harus berdiri sendirian untuk kebenaran, yang pernah harus menunggu bertahun-tahun untuk melihat janji Allah digenapi, kisah Kaleb adalah pengingat yang kuat. Setialah sampai akhir, karena Tuhan setia sampai selama-lamanya.